Oke. Udah lama kali aku nggak keluar suara ini loh, Regional. Mainkan Jack. Aduh. Terong dong dong, dong dorong dong. Ya, halo kembali lagi bersama Pengepul Mobil. Hari ini agak sombong sedikit, seperti mobilnya agak sombong juga. Lagi di garasi kita ya. Nah, di belakang saya udah ada EK9 Type R. Jadi gua akhir-akhir ini ngeliat Honda tuh gimana gitu. Overprice banget. Terus yang ngebangun sampai belinya overprice. Oh, gue mau single brand, gue beli brand ini. Harganya sampai sekian. Padahal barang second gini. Gimana sih cara bangun Honda menurut saya yang cocok dan benar? Yang nggak nyusahin orang dan nggak nyusahin diri sendiri. Cocok nggak sih, Regen? Bang, radiator aku, merek ini, merek Mugen. Aku beli nih bang, harganya 40 juta, 50 juta. Velg, kayak kemarin aku lihat punya si Uda kan. Aku beli 150 juta. Begitu udah pasang jatuhnya single tuner kan. Memang single tuner, ditanya balik. Cakep nggak? Single tuner, katalog gitu. Terus keuntungannya apa? Nggak tahu kan, nggak bisa jawab kan. Keuntungannya ya saya yang punya uang ya suka-suka aku. Oh iya, kalau itu Gitu. benar. Kalau itu benar. Iya. Ya, tapi ini kita bikin lebih ke pengepul style atau kita bilang akal-akalan si miskin karena uang kita terbatas, kita bangun dari apa yang ada, bukan dari oh, uang gue banyak banget nih, gue harus habisin nih. Beli brand ini, brand B, brand C, brand D, brand E, brand MBF. Apalah itu. Kita bangun mobil sesuai dengan fungsinya seperti saya bangun RX-7. Cuma kalau di RX-7 kan saya bilang, Bang, RX-7 kan cuma abang yang punya, beberapa orang doang yang punya. Tapi kalau Honda kami semua punya. Betul. Tapi kali ini kita bangun mobil ini, kita kasih lihat apa style yang kita bikin di mobil ini. Cocok kau rasa? Ini bisa kalian contoh. Let's go. EK9 Type R. Begitu kau lihat, lampu depannya kempling nggak? Kempling. Bangun mobil lampu wajib baru. Belinya di? Endri Nitro. Ya, ini dari Andy Nitro. Aku beli lampu depannya EK9 Type R. Bukan aku beli, aku dikasih sama Andy. Ya, EK9 Type R. Apa perbedaan EK9 Type R dan EK4 atau EK3? EK4 atau EK3 warnanya silver. Kalau kamu pakai warna kalau pakai merek Depo dia ada warna hitam dan warna silver. Silver itu warna chrome ya. Jadi lampunya Type R. Udah pakai LED juga. Lampu kotanya belum, nanti kita setting, kita ganti. Itu gampang, itu masih ada next step ya. Jadi ini kita masih ngerjain pengerjaan bagian luar dulu aja.
Berarti perbedaan Type R dengan yang biasa apa? EK9 Type R lampunya Titanium. titanium. Kalau yang biasa cuma ada warna chrome. Tapi kalau merek Depo ada warna chrome dan warna hitam. Oke. Terus ini saya udah facelift ke tahun 2000. Karena mobil ini aslinya tahun 96. Begitu saya facelift ke tahun 2000, apa yang diganti? Sebenarnya nggak facelift, aku lebih suka 96. Andri kasihnya 2000, lebih mahal memang. Ya udah mau nggak mau aku pakai itulah. Oke, ini lampunya saya pakai 2000, kau lihat karet-karetnya, fittingnya pas banget. Ya iya, ini karena asli dari Stanley, asli Honda, dari Andri. Oke? Wih, celui bang. Kui celui bang, kau tanya Andri dia, nggak pernah aku beli barang-barang beginian, langsung aku minta. Oh minta. Ya sebenarnya kalau aku bilang lampu harus baru, bener harus baru. Kecuali kamu punya kenalan atau punya skill kayak kita ini, bisa lah kamu pakai yang second, kita bikin baru lagi. Ya, jadi ini body kit lampu udah kita ganti, untuk body part udah kita ganti ke tahun 2000. Oke, kalau ini kata orang, bang, body kit ini sangat rare, sangat apa? Kalau mahal gua nggak beli. Ini nggak mahal kok barangnya. Mugen, ya. Jadi bumper depan, bumper belakang sama side dan apa tuh spoiler atas doang. Nah itu dari Mugen. Yang kenapa bang? Fendernya nggak pakai Mugen, ini nggak pakai Mugen. Aku mau beli ini sama ini Mugen. Kurang ajar orangnya, kasih harga emosi ya gue. Andri. Bukan. Oh bukan. Ada satu lagi. Kap mesin sama fender. Kasih harga tau nggak berapa? Berapa? 20 juta. Pengen ku tunjang mukanya dia. Ya udah, ku beli aja bumper depan belakang sama ini. Sama sasketnya. Nah, ini masih oke lah harganya. Hampir 40-an juta. Ya udah, tapi cuma itu doang yang paling mahal di mobil ini. 40-an, gue pengen sesuatu yang berbeda kan, karena gue lihat di Indonesia jarang ada yang bangun. Kalau di Malaysia, kami Malaysia cuma ada 2, Mugen, IK dekat sini, pakai 2 kereta, tapi semua all full Mugen. Oke, you full Mugen, ini full pengepul style kawan. Uang boleh cari, tapi pride tak boleh cari kawan. Sedap. Cocok. Oke. Ini kap mesin saya pakai yang 2000, ini saya beli dari China. Ya, ini bukan asli Honda juga, tapi dari China OEM parts ya, presisi, ya, tanpa dempul-dempul, barang baru, bukan second. Nah, kalau aku beli copotan, aku harus kerok lagi, ngedempul lagi, capek kita ngerjainnya. China murah, sama dengan punya Vario, ngapain pusing? Oke, Fender, beli punya Vario tahun 2000 pasang, jadi nggak? Jadi. Rapi nggak? Rapi, oke? Ngapain kau harus spend uang? Oh, gue mau yang copotan. Kalau enggak, gue harus beli yang baru asli dari Honda. Ya kamu harus lihat dulu barangnya presisi nggak. Kalau udah presisi yang China, pakai aja yang OEM. Sama aja. Kecuali beberapa parts ada yang harus boleh kamu ganti dengan OEM atau beberapa parts yang nggak bisa digantikan, lo harus pakai yang original. Seperti contohnya piston, ring piston, pompa oli, water pump. Jangan kau pakai yang OEM, kau pakai yang ori. Cocok? Cocok. Oke. Lampu sennya kau lihat. Nah, kenapa nggak pakai yang Stanley? Kenapa nggak pakai yang asli? Mahal. Ya, karena Andri nggak kasih gua juga, ya kan? Ya udah, jadi karena depan udah lampunya kristal bukan? Yes. Oke, jadi ini kita pakai yang Depo. Rapi kan? Rapi. Bagus kan? Kalau orang bilang otentik Honda, ya kok gue pakai otentik Honda dibayar apa sih sama Honda? Yang penting ngeliat di mata, masuk warnanya, kontras, cocok, gas. Kalau kita bilang ego diri itu gak ada habisnya. Kalau kau mau ego, istri kau banyak lah. Oke, terus yang di sini kita pakai mesh ya. Jadi meshnya ini saya bawa dari Jepang ya. Kita bawa dari Jepang, kita pasang lagi. Nah ini berbeda dengan yang di lokal-lokalan. Berbeda dengan stainless. Terus yang di bagian sini juga kita pakai meshnya semua. Nah harusnya di sini kok bisa tanam DRL. Atau lu bisa tanam tuh kayak Saber Nano gitu-gituan kan. Cuma gue nggak mau terlalu rame kelihatannya. Lampu ini aja udah terang kok. Nah, kenapa gue bisa bilang lampu ini aja terang? Nanti gue buktikan di video satu lagi ya. Kita ulas lebih detail lagi. Terus pertanyaan yang bagus tadi Rega tanya, kenapa sih di bagian sini nggak pakai fog lamp ya? Kamu coba shoot dulu dari dalam. Ada apa? Ini jalur udara. Jalur udara. Oke, jadi mobil ini kita pakai dari 3D print. Ini ada knockdown-nya. Nanti mungkin part kedua kita bongkar semua, jadi kalian bisa lihat strukturalnya yang dipakai. Alasan gue pasang ini juga banyak banget. Jadi ini gue pakai 3D, kita bikin shock, terus ada selang udara arah ke bagian rem. Dua-duanya ada? Ya, dia cabang 2, di T-in, satu ke rem, satunya lagi ke
air Intake. filter. Oke, yang di bagian sini langsung selang udara ke bagian rem. Mereka kau sering lihat tuh, kayak Bugatti, Ferrari, kena angin langsung ngebuka gitu. Nah, kita pasang di mobil ini. Karena apa? Mobil ini mesinnya menggunakan mesin standar B16 Type R, jadi tenaganya tuh pas-pasan banget. Gede enggak? 105 WHP ini hasil dynonya. Ya, jadi gue harus buat sesuatu yang berbeda. Bukan sesuatu yang berbeda buat kasih lihat juri, oh gue udah pasang ini, enggak. Jadi mobil ini, karena tenaganya pas-pasan, berarti mesinnya bisa lebih disiksa nggak? Bisa. Standar kan? Jadi kita gaspol. Tikungan itu angkat gas sedikit aja, habis itu tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi. Kasih VTEC-nya nyala terus. Dan mobil ini kalau kita misalnya bawa di street, kita akan mengurangi namanya ngerem. Nah, terus ditanya lagi, Bang, kenapa sih bagian depannya kalipernya nggak mau diganti sama yang Mugen katanya? EK9 Type R pistonnya lebih besar daripada yang EK4 atau EK3, udah lebih besar ya. Dia single piston dan disc brake-nya itu udah lebih besar. Lu kalau jadi gua, lu ganti nggak kan? Enggak. Pakai yang ada kan? Ngapain nih kan? Iya, toh ini asli Type R, ini autentik Type R. Orang kalau bilang, Bang ini nggak autentik Mugen dong, harusnya ganti yang Mugen. Type R dong, aku suka Type R. Lebih gede mana, Type R atau Mugen? Type R lah. Iya. Kita pakai yang Type R, kampasnya kita udah ganti baru, disnya belum kita bubut, karena belum kita finishing mobil ini. Untuk kaki-kakinya full baru semua, nanti Regen bisa shoot dari bawah, baut-bautnya semua udah full plating di mobil ini. Jadi mobil ini tinggal kita finishing sekitar 1 bulan lagi udah jadi di mobil ini. Oke, kau lihat di bagian sampingnya. Ganteng nggak Regen? Ganteng. Ganteng ya? Velgnya? Ganteng nggak? Enggak. Oke, nanti kita ganti. Teman-teman pasti tanya, Bang, bannya kok pakai ban winter sih? Mau ke Kazakhstan ya? Kazakhstan, biar aku mau Kazakhstan. nyusul sama Dio. Kau juga boleh komplain sama aku, Yo. Nggak bisa. Nggak jalan Dio sama aku. Iya, kenapa pakai ban winter? Gue pengen style yang berbeda. Jadi orang selalu bilang, Honda itu bagusnya bangun pakai ban slick, habis itu pakai Ngotak. coilover, ngotak, bannya ceper. Gue pengen terobos itu semua, gue pengen balik semua keadaan itu. Gue kasih lihat mobil ini akan gue bangun pakai ban winter, ring 15 maksimal tuh ring 16, tetapi tetap pakai ban winter. Dan gue pakai coilover, kamu lihat nanti fitmentnya. Ya, habis dari video ini gue akan buktikan ke kalian, nggak selamanya kok bangun pakai ban slick itu bagus. Lu harus keluar uang over, nggak kok. Kita pasti bikin yang terbaik. Ya, kita kasih ke teman-teman lihat lagi. Oke, kalau untuk di bagian belakangnya, nah, kalau untuk ini lampu belakangnya ini gue beli second di Malaysia ya. Gue kemarin minta sama Andy, kata Andy habis budget dia. Padahal kan baru beli mobil baru. Iya, beli mobil baru. Memang beda kali teman kita sekarang. Bos, yang Leo. Oh, siang leo penyo cepai. Dikit-dikit dia, wih, beda kali lah Andy sekarang. Bos pun Indonesia katanya. Kita pun udah dilupakan sama dia. Tapi enggak lah, dia masih the best lah. The best lah. Oke lah, sukses terus buat kalian. Amin. Sukses terus meskipun kau udah lupa aku, lupa Mas Eki, sama lupa Ko Awi. Kau harus ingat, Andri Nitro itu kalau nggak ada ini bertiga, siapa yang tahu? Kau jangan gitu, Dri, sama kami. Sedih kali lu aku sebenarnya, curhat sedikit lah ya. Nah, kalau kamu lihat dari, ini kan kita pakai 99. Kalau pakai 96 dia ada warna oranye ya. Karena aslinya tuh oranye 96, gua depannya 2000, nggak mungkin belakang gua pakai 2000 lagi dong. Pakai 96. Jadi belakang gue gantian 2000. Nah, terus di bagian belakang ini, dia ada sedikit lubang di sini. Jadi, makanya gue bilang mobil ini benar-benar mikirin tuh aerodinamisnya banget. Makanya, kan lu sering lihat Honda tuh sering lubangin tuh bumper. Ingat yang belakang itu? Dikasih merek dari Amerika gitu kan, Eagle apa gitu. Kadang-kadang ada yang stiker juga. Kadang-kadang ada stiker, kadang-kadang ada yang lubangin gitu. Ya udahlah, bodo amat lah gue. Gak mau pusing lah ya. Makanya ini gue pakein jaring lagi. Ya udah sekalian aja, gua beresin, gua bikin air duct-nya, kayak gitu-gituan lah. Jadi pengen mobil ini ya udah benar-benar proper untuk mobil harian yang bisa lu bejek-bejek. Dan performanya itu sama, nggak turun terlalu banyak, turun sedikit lah kalau terlalu panas kan gitu. Ya, ini di bagian samping udah beres semua. Kau lihat lagi Regan, ada yang beda nggak sama mobil ini kacanya kau lihat? Belakangnya lebih gelap. Oke, jadi ini kacanya EK9 Type R, di bagian depan tuh bening, bagian belakang itu warna hitam, tinted, tapi memang asli dari pabrikannya begitu. Nah, Bang, kalau kayak kaca film begini, kalau kayak begini kita harus pakai kaca filmnya gimana? Nanti gue kasih tahu, ya. Nanti kita bikin di JW. Part 2. Iya, kita bikin di part 2. Habis ini mobil ini akan kita beresin. Kita lebaran nggak kemana-mana sih Regen kali ini. Lagi hemat budget, jadi kita beresin mobil. Cocok rasa? Cocok. Cocok ya? Masalahnya bengkel pada tutup, Jack. Bengkel aku nggak tutup. Ah, serius? Serius, bengkel aku pernah tutup sih, bengkel aku tutup cuma tahun baru sama Natalan doang. Oh iya.
Kau lupa ya? Bikin emosi kau. Oke, pelipit kanan kiri udah harus ganti baru. Nanti kita cari Aboy, minta digantikan baru. Teman kita yang di Malaysia. Oke? Nah, masuk lagi interior ya kan? Nah, kalau dari interior begitu kamu masuk, depan merah, belakang hitam. Sama seperti kacanya ya. Kalau interiornya depan merah, belakang hitam. Karpetnya wajib merah, itu tab R. Oke, udah beres dari sana. Terus apa yang gua lakukan upgrade, modifikasi di mobil ini? Nantinya yang akan gua lakukan. Satu, shift knob-nya akan saya ganti pakai ARC yang bulat. Terus shift knob-nya akan saya pendekin lagi seperti punya S2000. Jadi mobilnya shift knob-nya itu agak sedikit ceper. Jadi menambah kesan tuh sporty, lebih pede lah kita bilang. Cocok? Cocok. Yang kedua, untuk steeringnya yang tab R ini udah buluk banget, kita akan ganti sama Momo. Stylenya gua lah, itu kesukaan gua, Momo F1 gua pakainya. Oke, terus di sini ada settingnya ECO. Comfort, Nora Plus. Comfort ke Sport, Sport Plus kita. Nah, terus door trim bang, door trimnya udah hancur kali ini bang. Nggak ganti baru. Itu buat orang yang lemah saja. Kalau buat kami para uang budget pas-pasan, kami akan restorasi jadi baru. Nanti kau lihat aja busuk begini, jadi barunya segimana. Itulah kehebatan dari pengepul workshop. Jarang-jarang gue buka lo, kali ini gue mau buka semua buat kalian, supaya kalian bisa tahu kita bilang. Terus audionya, pada ini kan mobilnya berarti jatuhnya tahun 96 ya. 96 2000 awal lah modifikasinya. Nah nanti kalau untuk head unitnya akan saya pakai dari Denon tahun 2000-an awal. Terus kalau untuk speaker-speakernya kita pakai dari Alpine. Cocok? Cocok. Ya kita beresin itu sekali lagi. Terus penasaran nggak? Oke. Udah lama kali aku nggak keluar suara ini loh Regina. Mainkan Jack. Aduh. Terong dong dong, dung durung dong. Inilah dia persembahan dari pengepul mobil kolaborasi dengan AUJ. Udah beres bang? Belum? Ini masih mau kita finishing. Kalau begitu lihat nih tulisannya. Xiangsang. Xiangsang itu apa? Merek AC. Merek. Bukan. Itu apa ya? Nggak tahu lah, nggak jelas lah gue. Ya sebenarnya kalau bilang, bang Asobar ini, abang kok pakai dari China, apa bedanya China sama Jepang? Jepang juga main China kalau ini. Sebenarnya kalau gue mau nakal, gue copot ini, gue cat warna hijau boleh nggak? Boleh. Jadi apa? Tien. Iya jadi Tain. Tain. Jadi Tain. Ya kan? Tapi ngapain kita bodoh-bodohin namanya, ini episode budget. Jadi kita ajarin kalian buat budget, cara ngebangun mobil, oh nggak semuanya itu harus ori, nggak semuanya itu harus otentik dari Jepang. Apalagi Honda. Gue lihat orang-orang Honda itu ngebangun mobil, bangun satu Estilo, bangun sampai 1M. Aduh, udah dapat RS7 coy, satu biji kita bilang gitu. Menurut saya. Oke, terus booster remnya udah diwarnai warna body, master rem, master kopling udah diganti yang baru. Kalau untuk master rem kita pakai yang asli dari EK9-nya lagi. Cuma untuk Swiss remnya udah kita copot karena kita udah nggak pakai ABS ya di mobil ini ya. Udah nggak pakai ABS, makanya udah nggak kita colok lagi. Terus kalau untuk master koplingnya supaya kau kemarin bawa koplingnya enak. Enak ya, Enak. karena master koplingnya kita udah pakai punya S2000. Nah bang, kalau gue udah pakai punya S2000, kopling gue tuh naik tinggi banget daripada standar. Rata-rata orang bilang begitu. Nah, makanya kamu harus bikin adapter. Ya, adapter dari master kopling S2000 itu sendiri. Nanti kita pasang. Jadi master kopling agak maju, jadi otomatis master kopling kamu nggak terlalu tekan ke dalam. Nah, kalau untuk master kopling yang di bagian bawah itu saya pakai dari Amerika. Kita pakai merek Skangtu. Ya, master kopling yang bagian bawah. Supaya koplingnya itu lebih empuk dan lebih presisi. Begitu digas, war gitu. Lo harus ingat mobil ini cuma 1600 cc tahun 96 lagi. Tenaganya segede apa sih kita bisa bilang begitu. Makanya kayak part-part pendukung itu kamu harus bikin sangat-sangat pol, sangat-sangat bagus. Kalau lu masih mau pakai B16, tapi kalau kamu mau pakai K-series ya itu semua lupakan. Gitu. Oke ya. Oke. Kita bilang kita maksimalkan yang ada di mobil ini. Habis itu kita masuk lagi di sini. Nah, ini kamu lihat, ini kita pakai grup M. Ini asli buat Eka. Nah, hati-hati dengan pedagang-pedagang nakal, mereka akan ngejual yang Estilo buat kamu. Tapi kalau ini asli Eka, ya modelnya juga berbeda. Kalau yang asli dari EG buat masukin ke Eka, banyak banget rubahannya yang harus kamu rubah. Oke? Jadi ini gue dikasih sama Andri, jadi sebagai Andri juga nitip, Jack lu tolong kasih tahu ke orang-orang, ke viewer lu bahwasannya EG is EG, Eka is Eka, DC5 is DC5. K-swap ada K-swap punya lagi sendiri. K-swap itu maksudnya seperti EG, Estilo, kita swap jadi mesin K20. Habis itu seperti Vario, swap mesin K20. Nah itu ada kotak hawanya sendiri lagi. Beda-beda ya. Beda-beda. Nah terus kenapa ini saya bikin autentik begini? Karena
kita nggak mau ikut-ikutan dengan yang lain. Seperti bawa ke tukang knalpot, kamu langsung welding, gue nggak mau. Jadi ini sengaja gue bikin warna raw dulu, tapi ini bakal saya warnain. Ya, ini saya sengaja warna raw supaya kalian bisa ngelihat detail-detailnya di bagian sini. Ya, ini Auji yang bikin. Ini kita ngulang sampai 4 kali. Ji, sampai yang gue mau, sampai dia kesel mungkin ya. Maafkan ya, Ji, tapi itu memang gue mau. Jadi konstruksinya itu nggak maksa banget, tapi seperti apa ya? Lu ngeliatnya seperti bawaan pabrik ya, seperti OEM kita bilang. Jadi dipersiapkan khusus buat ini. Nah, kalau untuk intake-nya sendiri, intake-nya lagi-lagi gue dapat dari Endri. Ini gue pakai dari Prattworks. Thank you banget Endri, karena dari Prattworks ini naiknya gede banget. Jadi sebelumnya mobil ini dyno tuh cuma sekitar 82 WHP di mobil ini. Kalau untuk sistem throttle-nya kita nggak pakai throttle kabel lagi. Kita udah ganti dengan DBW, Drive by Wire di mobil ini. Oke, itu untuk bagian intake dan di bagian selang hawanya. Tetapi tunggu dulu. Apa? Untuk ini intake-nya ini satu set ini berapa duit? Harus tanya Andri deh, kayaknya 20 jutaan deh. 20 jutaan atau belasan juta. Lebih kayaknya. Lebih ya? Hmm. Nggak tahu deh. Ini gue dikasih sama Andri, intake sama headlamp ya. Sama ini gue beli sendiri. Ini gue beli sendiri, itu Andri kasih. Nggak mungkin lah gue minta dia banyak-banyak juga. Nggak cocok ya kan. Kan dia mau beli mobil baru, agak sombong. Oh sama aku. iya. Beda. Mobil apa itu yang kuning itu? FL5. Gila kali. Awak mau beli FL5 mikir 1000 kali. Si kawan langsung pay. Pay cash lagi. Gila. Bukan buat dia pakai loh. Hadiah, anjir. Oh. Hadiah. Keren. Gue memang harus belajar banyak dari lu. Kalau kata Mas Eki, biar bisa autopilot bisnisnya, awal-awal dong, habis itu udah duduk santai-santai jalan-jalan, uangnya masuk sendiri. Hebat kali dia memang. Hebat. Dan dia jual part-part Honda doang lo bisa segitu. Banyak kali untung kau berarti, Dri. Gak lagi otak kau nih, gue rasa. Aduh. Ngeri kali dia. Nah, terus di mobil ini, pipa remnya kita custom. Customnya tuh bener-bener ulang-ulang ya. Ini pengerjaan custom pipa rem ini kita memakan waktu 1 bulan. Ya dibongkar habis. Ada yang putih itu supaya nggak nyatu atas ke bawah. Habis itu yang ke firewall juga supaya dia nggak bunyi-bunyi di sini nih. Kau lihat. Terus pertanyaan, kan pasti tanya, Bang biasanya kan kalau Bang Jeki bangun mobil kan akinya udah pasti taruh di bagian dalam. Kenapa nggak dipakai di bagian depan? Kamu lihat, akinya gue pakai aki basah. Gue pakai aki basah dan kecil. Gue pengen, jadi konsep mobil ini gue pengennya OEM plus. Jadi mesin standar dengan gue bikin yang lainnya dengan pol-polan, tapi gue pasti pengen kelihatan standar gitu. Makanya dibikinlah bracket. Kamu lihat bikin bracketnya aja udah susah banget. Gue bikin di dalam jauh lebih gampang gue, tapi apalah namanya Jeki, yang kita pasti bikin sesuatu yang lebih ribet kan supaya kelihatan hebat kita. Nah ini terus kabel akinya kita pakai yang gede, terus dari snake skin juga nih udah bisa dibentuk, ada cut off-nya juga di sana. Di sini nih ini adalah reservoir buat power steering. Jadi power steering reservoir-nya juga masih ada di sini. Kita supaya nggak kosong. Ini kenapa nggak kita kesiniin? Kalau kita terlalu kesiniin, estetiknya kurang kelihatan. Dan mentok di bagian sini nih towernya. Jadi kita taruh di sana. Nah kalau untuk coilover mobil ini gue pakai dari BC, terus ada pakai reinforce juga buat di bagian towernya supaya pas main kita nikung parah itu atau nikung tajam tuh mobilnya lebih masih tajam tikungannya. Nggak usah takut tower shock-nya robek karena ada di reinforce lagi sendiri. Nggak usah ditik, nggak usah dilas-las lagi. Ya, ini ada stabilizer-nya. Sebenarnya stabilizer dicabut lebih bagus. Cuma di baru pulang dari Bandung ya tetap kita pasang ya. Kayak begitu. Nah kalau untuk injektornya kita ada kalibrasi sesuai dengan kemauan tuner. Karena yang tuning mobil ini si Uji ya. Uji yang tuning. Kemauan dia itu gue nggak bisa buka karena ada beberapa spek dari dia lah. Dari beliau. Nah kalau untuk kau lihat. Untuk bagian coil. Nah coilnya awalnya kan harusnya distributor ya. Distributor. Ke sini kita udah ganti jadi single coil. Ini pakai punya K20 1, 2, 3, 4. Kau lihat nih bagian wiringnya kita rubah lagi, style baru lagi. Mungkin kedepannya kalian style-nya bisa ikutin lagi. Kalau orang lain biasa bungkus sampai sini, kalau kali ini kita bikin berbeda, jadi dia sedikit lebih raw. Kalau kelihatan tuh rustic ya, kelihatan lebih rustic, lebih kelihatan DIY, tapi masih dalam posisi OEM pabrik kita bilang. Nah, kalau untuk tutupan distributornya udah kita bersihkan di sini. Terus solenoid VTEC sebenarnya ada kondomnya saya nggak mau pakai supaya kelihatan lebih standarnya dari sini. Terus untuk power steering udah kita overhaul jadi baru lagi. Untuk AC kita udah overhaul juga jadi baru lagi. Nah, dari header sampai knalpot ujung ke belakang itu saya pakai semua fully standar, fully OEM. Karena gue mau beli sebuah Type R itu gue nggak kebeli, sangat mahal. Akhirnya sampai begitu lama kita baru kebeli ya Regan ya.
Nggak seperti teman kita langsung pay beli. Nggak. cas. Jadi gua bangun mobil ini ada sedikit ego saya, gue pengen kelihatan OEM, gue pengen ngerasain gimana sih Type R waktu baru-barunya itu gimana sih rasanya. Makanya kaki-kakinya gue nggak ada pakai yang dari Piu, nggak ada pakai yang bahan-bahan dari yang keras-keras gitu, racing nggak. Gue semua kaki-kaki full standar asli Honda semua saya pakai. Jadi mufflernya itu muffler Type R itu. Muffler Type R, terus knalpot tengahnya sama headernya semua fully standar Type R di mobil ini. Coba kita dengerin suaranya. Begini suaranya. Nah, nanti gue udah bosan baru gue tinggal minta Bang Omat ya. Bang Omat bikinin dari ujung ke ujung kita bikin. Nah, kalau untuk mobil ini wiringnya ini wiring standar udah saya buang semua, kita nggak pakai. Bahkan soket-soket kita semua pakai baru. Nah, ini konsep dari kabel mobil ini tuh twisted. Ya, concentric twist. Nah, itu Uji bikin sendiri. Ya udah, jadi kita bikin beda lah sendiri, style sendiri. Jadi ke depan semoga kalian bisa ikutin mobil ini jadi panutan buat ngebangun mobil kalau mau. Kalau nggak mau ya udah terserah dari itu. Nah, untuk kondensornya kita tetap di sini. Nah, kalau untuk di bagian EK itu sebenarnya orang ada radiator yang full size. Tapi gue nggak mau, lagi-lagi gue pengen kelihatan OEM ya Regen ya, seperti gue bilang. Jadi radiator gue pakai yang standar, gue pakai Koyorat. Terus ini udah 3 play juga dari Koyoratnya sendiri, Jepang. Kondensor, biarin standar, fans rootnya dibikin. Kipasnya semua pakai spal, supaya kelihatan lebih bersih, lebih clean di mobil ini dan hembusannya lebih kencang. Bang, untuk wiper nggak ada nih tabungnya ada di sana. Lihat di bagian bawah kita udah bikin aliran udara aja kami pikirin, masa wiper reservoir kita nggak pikirin. Nah terus radiator, kenapa kita nggak pakai AN20 ya, nggak pakai model nilon, kita pakai model begini standar. Karena apa? Gue pengen kasih kalian lihat, oh nggak semua kok harus pakai AN20. Kalau kamu pakai N20 otomatis jauh lebih mahal. Beda ceritanya kalau radiator ini udah tacking ya. Tacking itu maksudnya gimana, udah dihilangkan masuk di bawah apron. Mau nggak mau kamu pakai. Jadi modifikasi sesuai dengan fungsi aja gitu. Gak usah modifikasi, gue pengen ngejar spek buat dilihat juri. Yang rugi kamu. Ngejar buat kamu sendiri dulu, fungsional kamu udah pol, baru kamu majuin. Cocok orang sah? Cocok. Jadi kalau udah tacking baru pakai AN20. Nah untuk bracket-bracket begini sebenarnya bisa kamu cat. Nah, terus minusnya di mobil ini yang akan gue kerjain ke depannya apa lagi? Ini udah selesai ya video kita ya. Ya. Engine mounting ini udah ganti baru semua juga. Ya, semua gue beli baru. Kalau misalnya nggak beli baru sih hancur sih mobil ini. Jadi pokoknya papak pendukung semua harus baru di mobil ini. Kau lihat untuk oil bleedernya. Ini kita bikin sedemikian rupa. Nah, kenapa kita bikin yang satu yang pol? Supaya jangan sempat juri bilang, ini kamu kok masih pakai kabel biasa. Bahkan sampai detail begini saya pikirin. Masa yang gini saya nggak pikirin. Berarti ada maksud lain dari itu yang gue bangun mobil. Oke, satu. Berapa PR yang ada di mobil nih? Ngerapiin bola-bola lampu. Satu. Yang kedua, karet kap mesin. Oke. Yang ketiga, kancing-kancing yang ada di panggangan sate. Habis itu bagian sini, pelipit. Habis itu di bagian interior harus dirapikan total semua. Habis itu ganti velg. Cocok rasa? Cocok. Nanti baru kalian lihat finishnya segimana. Mobilnya akan kita tayangin di Eki Toyama Part 2 ya. offline-nya kita tayangin di Eki Toyama dong. Offline-nya kita tayangin di Eki Toyama. Mereka ada bikin event di Lampung. Ini brosurnya. Jadi yang akan hadir EK9 bersama gua dan Regen 2 minggu lagi. Jadi kita kebut buat mobil ini jadi. Cocok rasa? Cocok. Ya, jadi kalian kalau ngebangun-bangun mobil beginian, gak usah overprice, gak usah overpower, gak usah overthinking. Bangun aja sesuai dengan kemauan kamu, tinggal kami yang adjust. Kalau kamu terlalu ribet, kamu udah tahu harus cari siapa kan? Tahu. Oke, tinggal cari ke aku aja. Yang penting aku yang pusing, kamu gak usah pusing, cari uang yang banyak aja. Oke? Jadi kalau istri ulang tahun dikasih apa? Istri ulang tahun dikasih FL5, cuma Andri yang bisa. Keren kali dia. Mantap Henry. Aku aja belum bisa. Hebat. Eki aja kalah anjir. Memang keren kali Andri, the best kali ini orang ini. Berapa itu mobil sih harganya? 1 miliar lebih anjir. Wow. Kita aja barang ini Type R cuma berapa duit lah kita bangun dari nol, pelan-pelan kita bikin. Istri kau aja ulang tahun kasih Alphard tua kan? Istri aku, Alphard tua aku kasih sosis doang. Selesai. Tapi memang hebat kali Andri sekarang, beda kali sama dulu. Oke, sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Dadah.